Harus memilih kata-kata yang tepat, nada yang pas, jaga percakapan dan tetap profesional. Jadi intonasi suara itu disesuaikan. Untuk beberapa teman-teman yang dari daerah-daerah khusus dengan logat atau intonasi yang kenceng, kadang kan masih ada penyesuaian-penyesuaian ya, disampaikan aja, sorry di tempatku memang kebiasaannya kayak gini, tapi ini aku sama sekali enggak. Nah, ini kayaknya materi terakhir dari workload, delegating, beban kerja. Saya akan ngebahas, tidak saya detailkan satu-satu, tapi pentingnya workload ini memang lebih ke arah proses mendistribusikan dan mengelola pekerjaan secara efisien dalam tim. Yang pertama, teman-teman harus cari tahu masing-masing beban dan kapasitas tim, di breakdown. Yang belum pernah melakukan manajemen workload, nanti pulang dari sini bisa langsung diterapkan untuk mengerti apakah turnover itu salah satu alasan dari workload, atau workload adalah salah satu alasan dari turnovernya tim employee. Merasa beban kerjanya tinggi, tapi hasilnya segitu-segitu aja dan tidak dihargai. Yang paling bahaya di situ ya teman-teman ya. Jadi kalau dia udah ngerasa bebanku udah kayak gini, kerjaan ke aku semua, salah bener sama dengan salah, lalu gitu. Kadang-kadang teman-teman soalnya juga nggak paham kan, apakah dalam satu tim tuh dia merasa terbebani. Contoh kayak saya, indikator untuk tim saya ada beban berlebih, si Rio ini Markom, pernah saya ajakin untuk menjenguk salah satu ibu klien saya yang sedang sakit. Lalu pada waktu kita ngobrol nanya kondisi apa segala macam, Rio ini sangat waktunya habis untuk balas chat, karena Rio ini banyak berinteraksi dengan sponsorship, partnership kayak gitu-gitu, dan dia hampir nggak bisa ngobrol sama klien, hanya untuk menanyakan istilahnya kayak nimpali ngobrolin apa gitu. Balik dari rumah sakit, dari pintu saya langsung evaluasi, Rio hari ini ngedetailin apa aja gitu. Iya Mbak Andin, hari ini aku ini itu harus cepet ya, nanti aku harus segera kirim ini itu dan lain-lain. Saya nggak langsung marah, kenapa? Karena salah satu KPI untuk membalas chat tidak boleh lebih dari 2 menit. Maka regulasi yang sudah saya tetapkan itu akan menjadi bahan evaluasi. Dalam sehari workloadnya dia apa? Perlu bangetkah dia punya asisten atau masih dia bisa sendiri, sama breakdown pekerjaan dia yang lain. Indikasi-indikasi seperti itu bisa jadi bahan evaluasi. Karena kadang teman-teman beban kerja dapat itu karena SOP yang teman-teman kasih. Dulu kerjaan serba yang apa istilahnya? Masih manual, terima telepon apa segala macam tuh masih dimanualin. Sekarang semuanya sudah serba Google Drive, dituntut kerja cepet, harus KPI-nya 2 kali lipat lebih cepat dan lain-lain. Jadi kadang leader pun nggak ngerasa bahwa tim ini sudah terjadi workload, beban kerjanya udah nambah. Karena nggak rasa yang awalnya nggak digital, didigitalkan malah ditambah-tambahin. Kan itu bisa cepet kan? Kan kamu bisa cepet kan? Kan ini bisa selesai ya, tolong balik saya cepet ya, gitu. Numpuk semua, gitu ya. Kuncinya di sini pengetahuan untuk mengetahui seberapa banyak yang dilakukan dari setiap anggota. Rata-rata masing-masing founder itu sudah sangat tahu pengetahuan dari bidang bisnis yang teman-teman kerjakan. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, kok lama sih kerjaannya, harusnya kalau gini gitu kan dia cuman bisa kayak 2 jam aja, kok ini sampai 5 jam gitu. Terus kayak misalnya kalau punya tim desain grafis yang kerjanya lebih ke digital marketing atau digital strategist, content creator, itu satu orang itu bisa ditakar, dia bisa menghasilkan berapa karya, ada hitungannya, KPI-nya. Satu orang tuh bisa 6 karya kah, 2 karya kah, kalau itu desain grafis dalam bentuk poster maka berapa poster, kalau dia bentuknya video maka berapa video, kalau video plus motion maka akan menghasilkan berapa karya dalam sehari, dan macam-macam. Itu ada takarannya.
Dan itu harus bisa dievaluasi. Kuncinya teman-teman juga harus tahu. Harus punya pengetahuan akan hal itu. Dan rata-rata kan founder tahu ya. Setiap proses, setiap konten, itu teman-teman biasanya punya pengetahuan. Yang pertama, kumpulkan daftar lengkap tugas untuk di breakdown. Yang kedua, tentukan ruang lingkup pekerjaan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, pecahlah proyek-proyek atau tugas-tugas itu sesuai dengan alur bidang kerja dan kemampuan masing-masing tim. Yang selanjutnya, buat skala prioritas dan tingkat urgensi yang benar-benar dibutuhkan. Ini bisa dilakukan untuk nge-breakdown sejauh mana workload ini akan benar-benar bisa memecah beban-beban yang dihadapi masing-masing tim. Terutama ini untuk sesama tim yang ada leader sama tim-tim layer-layer di bawahnya, sama apa istilahnya teman-teman yang masih seumuran. Kalau bisa untuk ngebikin breakdown workload, ini duduk bareng ya, biar nanti teman-teman bisa sepakat. Kan kemarin aku tugasnya ini itu, gitu. Jadi disepakati dulu. Perhitungkan, ini yang paling ditunggu. Teman-teman jangan lupa, tim adalah manusia. Tim juga manusia. Jadi penting banget untuk teman-teman membuat timeline rapat, liburan, tanggung jawab yang berulang. Berapa banyak anggota tim yang mengerjakan dalam satu tugas atau project. Maka penting yang namanya timeline. Ada yang kerjanya nggak pernah pakai timeline? Bikin timeline. Biasanya timeline ini bisa di breakdown dari KPI. Dari Key Performance Indicator. Terus setelah ini teman-teman tahu di breakdown, baru kita akan bisa menilai beban kerja dari setiap anggota. Biasanya kalau ada tim yang mengeluh, kan kelihatan ya kerjaannya ngeluh aja. Duh, aku belum selesai ini, belum selesai itu, gitu. Loh, kamu gak pulang? Kurang mari aku, gitu. Ngeluh aja tiap hari, langsung dipanggil one on one, diminta pulang untuk membreakdown seluruh apa yang dia kerjakan. Lalu kita lakukan komparasi dengan job desk dan SOP yang sudah ditentukan untuk dia. Termasuk kalau teman-teman sudah main di KPI atau OKR, silahkan ditakar sama itu. Apakah sebanding, apakah masih sama, apakah sesuai, silahkan ditakar. Kalau memang sesuai takaran dia benar-benar overload, memang sudah waktunya untuk menambah orang. Kalaupun tidak menambah orang, ambillah satu teman dalam satu departemen yang takarannya masih dinilai bisa membantu. Kalau nggak mau nambah karyawan, open recruitment untuk magang. Gitu ya. Jadi jangan dibiarkan workload itu jadi keluhan-keluhan. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya dan memecah beban kerja individu. Ini tadi sudah saya sempat jelaskan juga, dilakukan biasanya oleh leader setelah diketahui dari breakdown. Ini caranya mengerjakan yang prioritas tertinggi dulu, cek lagi daftar to-do-nya, dibuat balance start sama due date. Timeline-nya dimulai dari kapan dan targetnya selesai kapan. Gunakan deadline atau penjadwalan, kalau ada Google Calendar dan lain-lain silahkan dituliskan. Biar nanti kita bisa evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Pastikan mencocokkan orang yang tepat dalam setiap tugas atau proyek, alias right man at the right place. Mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan yang sesuai serta keahlian. Jangan memaksakan orang yang nggak capable untuk membantu pekerjaan yang lain, termasuk urusan passion. Kalau dia nggak passion, jangan dipaksa untuk membantu bagian yang dia nggak passion sama sekali, tidak akan maksimal. Hanya karena alasan
nggak punya orang buat gaji lagi, bantuin ngerjain, dia yang justru akan menghambat. Karena dia butuh proses belajar dulu, dia butuh adaptasi, dia butuh nge-match-kan sama dirinya dan lain-lain. Dia justru akan menghambat. Terus memasukkan tim dalam percakapan, menanyakan bandwidth pekerjaannya apa aja. Terus biasanya memang mereka itu tidak hanya tahu beban kerja dan kapasitas, tapi akan lebih berdaya jika dilibatkan dalam perencanaan, yang tadi juga sempat saya bahas. Dia akan lebih mendapatkan dukungan karena dilibatkan dalam satu proyek perencanaan. Beritahu kenapa teman-teman ngasih tugas itu. Demi apa? Demi apa sih kamu harus ngerjain ini? Misalnya, aku ada proyek ya, ini nanti tugasmu ini, itu, dan lain-lain. Goalsnya akan seperti ini. Aku minta tolong kamu karena kamu capable untuk ini, itu. Kasihlah dia trustworthiness, kepercayaan bahwa dia mampu. Jadi ngerti, jalannya dia ngerjain tugas itu enggak kanan kiri yang enggak ada tujuan. Jadi dia akan benar-benar fokus sampai done. Demi apa dia harus kamu kasih tugas itu. Gitu ya. Terus ini juga satu cara yang bagus untuk meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, periksa beban kerja sesuai atau enggak. Ini tadi yang saya sempat uraikan bahwa teman-teman leader tuh biasanya udah punya insting di awal. Wah, ini dia nggak beres nih. Kok dia ngeluh aja ya? Kok dia suka telat ya? Kok lately izinnya sampai seminggu 3 kali nggak masuk ya? Indikasi-indikasi itu biasanya leader udah punya instingnya ya. Rencana awal dari proyek yang paling baik biasanya akan dapat hambatan, tapi kita akan tetap bisa melakukan penyesuaian. Jadi jangan terkungkung dengan SOP, terus kalau misalnya kita harus ada penyesuaian, nggak bisa ini, nggak bisa. Misal kayak gitu. Jadi harus tetap ada yang namanya penyesuaian-penyesuaian. Terus untuk melacak bagaimana setiap anggota tim mengelola beban kerjanya, ini yang one on one tadi. Ketika menetapkan kembali tugas proyek, pastikan berkomunikasi dengan tim atau departemen terkait. Gitu. Jadi mereka tahu arah dan tujuannya. Terus mempertimbangkan peluang pelatihan untuk membantu menjadi lebih efisien dan terorganisir. Gitu ya. Yang keempat, tingkatkan efisiensi tim saat beban kerjanya berat. Ini dengan yang paling pasti skala prioritas, kemudian di breakdown, kemudian ditakar sama OKR tadi, baru ditetapkan harus cari solusi yang seperti apa. Dukungan ini penting banget, support team, meminimalkan jumlah pertemuan kayak tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau nggak perlu banyak meeting, nggak usah banyak meeting. Kalau nggak perlu banyak cincong, tolong diem aja kayak gitu ya. Kalau nggak perlu gibah, digarisin aja, nggak usah gibah. Bantu tim untuk memahami manajemen proyek atau tugas pekerjaan. Bagaimana rencana yang terorganisir dalam menghemat waktu. Terus dukunglah dia untuk membagi pengalaman. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Mereka setiap punya ilmu baru, pengalaman baru, dukunglah mereka, dikasih ruang kreatif, dikasih ruang untuk mereka presentasi dan sharing knowledge. Mengadopsi alat manajemen kerja. Zaman sekarang udah banyak banget, mungkin teman-teman udah familiar pakai Slack, pakai Trello, pakai Google Keep, macam-macam. Kombinasikan cara konvensional dengan tools-tools digital manajemen workload untuk menghemat waktu. Jadi nanti teman-teman akan bisa mudah untuk mengevaluasi. Apalagi kayak kita ya, kadang kan tuduhnya banyak banget ya. Jadi sebisa mungkin pakai tools workload management. Ini tadi yang seperti saya jelaskan, pentingnya timeline teman-teman untuk membuat seluruh pekerjaan yang sudah direncanakan tuh sesuai alur, tetap di jalurnya yang sesuai perencanaan awal. Jadi biar fokus dan cepat selesai. Jadi pentingnya manajemen workload sama alat tools digital untuk manajemen workload itu bisa untuk menyortir deadline dan prioritas yang saling bertentangan untuk mengelola beban kerja tim yang sangat berat. Gitu. Jadi kayak kami tuh nganggep bahwa Ngalup itu ya rumah kedua kita.
Jadi apa yang terjadi itu ya, kalau kotor itu ya anggap itu rumahmu, ya sabun ya bersihkan. Kalau misalnya ada klien datang tuh ya anggap itu saudaramu atau tamu, kamu harus menyambut sebaik-baiknya. Anggap dia kayak second family, yang kayak gitu. Jiwa ownership-nya